Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Bapak Ibu sedang sholat subuh yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama tidak lupa kami panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, terutama kesehatan iman, kesehatan Islam, kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita, puasa kita pada hari ini diterima oleh Allah sebagai amalan yang soleh dan soleha, dan insya Allah akan dilipat gandakan di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sidang sholat subuh yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kultum ini saya akan bercerita saja. Boleh ya Bu ya? Boleh, ndak bisanya cuma cerita. Satu, saya itu masih belajar, betul? Sama Bu ya? Belajarnya sudah telat. Umur 59 mau 60 baru belajar. Tapi kata Allah, barang siapa walaupun umur sudah tua, asal mau belajar, kata Allah, bagus. Karena apa? Ilmu itu tidak melihat umur. Ya. Kalau nanti sudah di liang lahat baru tutup buku namanya Bu ya. Bapak Ibu sidang sholat subuh yang sama-sama mengharap ridho Allah. Kalau datang bulan Ramadan, saya itu selalu ingat. Ingat apa? Ada keluarga besar saya, pasnya itu adik saya, meninggalnya itu di bulan Ramadan. Punten, saya tuh keluarga besar Bu. Keluarga besar saya itu anaknya almarhum bapak ibu saya itu lebih dari 10 Bu. Saya tanya ke ibu, ada ibu di sini yang punya anak lebih dari 10? Ya. Kalau di kampung dulu anaknya banyak, karena semboyannya apa? Banyak anak, banyak rezeki, katanya begitu. Tapi setelah saya pikir-pikir, betul Bu ya? Setelah saya pikir-pikir, betul. Banyak rezeki itu bukan duit saja, bukan harta saja, tapi apa? Doa dari anak yang soleh. Coba kalau anaknya lebih dari 10, nggak doa setiap habis sholat, gemetar tah alam kubur Bu. Sayang, enak sekali orang tua kita. Karena apa? Anaknya banyak, tapi soleh, tapi berdoa untuk kedua orang tua. Betul? Kembali lagi ke kematian. Bapak Ibu sekalian, semua yang bernyawa itu pasti mati, betul? Termasuk kita sekalian, umat manusia yang paling sempurna di dunia, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tetap mati, betul? Takdir itu nggak tahu, ya. Nanti saya ceritakan di akhir bahwa adik saya dua-duanya Bu, mohon maaf, ini sebetulnya tidak perlu saya sampaikan, tapi ini buat pengalaman kita sekalian supaya tidak jongjon, betul?
Karena apa? Mati itu nggak tahu di mana, kapan, waktunya kapan. Kita nggak tahu. Hanya takdir Allah yang tahu. Betul. Sekarang kita sehat berdiri di sini. Apakah ada jaminan besok bagaimana saya? Tidak tahu. Hanya takdir Allah. Kalau ditakdirkan ibu-ibu panjang umur, banyak amalnya, itu bagus. Itu setiap doa kita begitu. Betul. Kalau ditakdirkan, ada Pak RW di sini? Oh, ada Pak RW. Kalau Pak RW ditakdirkan panjang umur. Ya. Kalau Allah takdirkan, Pak RW ini kan udah lama jadi RW ya. Jangan jadi RW bisa bosan, naik pangkat. Jadi apa? Jadi kades atau itu contoh. Takdir itu hanya Allah yang tahu. Ya, semua bakal mati, pejabat tinggi mati, ya. Mau yang kaya mati, yang miskin mati. Di mana? Kapan? Nggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Takdir itu hanya Allah. Betul. Makanya supaya kita tuh jangan jongjon, yaitu kita selalu ingat kepada Allah. Betul. Karena kata Ustadz bilang, orang yang cerdas itu orang yang selalu mengingat kematian. Itu orang cerdas, orang Muslim itu begitu. Orang yang cerdas itu selalu ingat kematian. Karena apa? Setelah dia ingat mati, sholatnya jadi khusyuk. Betul. Bahkan umur-umur kita ini ya, mohon maaf, kata Ustadz, umur yang banyak meninggal itu antara umur 60 sampai 70. Betul. Ada di sini yang umur lebih dari 70? Wadah Pak Haji ya, Pak Haji ya. Pak Haji ada. Bonus ya. Jadi yang paling banyak umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalnya konon katanya umur 60 sampai 70. Betul. Makanya kita harus selalu ingat mati. Bapak Ibu sekalian, di dalam bulan Ramadan ini ya, kita itu masih bersyukur, masih sehat, masih bisa sholat berjamaah. Coba bayangkan orang-orang di luar sana, ya, yang tadinya dia ingin bertemu di bulan Ramadan, tapi ditakdirkan dia ada yang sudah meninggal, betul? Ada yang sakit di rumah sakit, di UGD, di ICU, di infus, kata dokter nggak boleh puasa karena kalau puasa malah mengakibatkan fatal buat dirinya, betul? Kita tuh alhamdulillah, ya. Mereka tuh menangis ingin bertemu bulan puasa, betul? Karena di dalam hadis Bukhari Muslim kalau nggak salah dikatakan dan dijelaskan di situ, barang siapa yang puasa atau saum di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni. Dosa-dosa kapan? Dosa-dosa yang lalu. Amin, Bu. Mudah-mudahan ya, habis puasa 1 bulan, dosa-dosa kita bersih seperti bayi yang mau dilahirkan. Nggak punya dosa, bersih, Bu. Betul. Makanya kita itu sebetulnya oleh Allah itu sangat diuntungkan sekali. Kenapa? Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Walaupun kita punya dosa banyak, gede, tadinya tukang maksiat, narkoba, apalagi tukang bohong, tukang tipu, asal mau bertobat, insya Allah. Allah suka orang yang soleh, Allah suka orang yang suka sedekah, Allah suka orang yang sombong. Tidak suka yang sombong ya. Sukanya orang yang soleh, orang yang bersedekah, orang yang baik. Tapi Allah lebih suka kepada orang yang berbuat maksiat, tapi dia bertobat kepada Allah, yakin seyakin-yakinnya, asal tidak mengulangi, menyesali apa yang dibuat, maka dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Makanya nggak apa-apa kalau kita namanya manusia itu tempatnya salah dan dosa. Betul? Jadi nggak ada salahnya kalau kita sholat tobat. Jadi meratapi apa-apa yang sudah dilakukan,
yang itu membuat kita nanti bakal terjerumus di dalam neraka. Betul? Kembali ke cerita ya, waktunya 5 menit ya. Bapak Ibu sekalian, tadi saya di muka ingin cerita tentang kematian. Kebetulan memang keluarga saya adalah keluarga besar ya, lebih dari 10 anaknya. Ya. Kebetulan saya itu di tengah-tengah, Bu, nomor 6. Ya. Adik-adik saya sudah 2 yang meninggalkan saya lebih dulu. Kakak-kakak saya masih ada, menyebar, Bu, di Kalimantan, di Balikpapan, di Jawa, di Bandung, di Jakarta ada. Ya. Tapi kematian tidak melihat umur. Ternyata umurnya masih muda, Bu. Umur 49. Ya, 49. Masih muda. Hari Jumat masih ketemu dengan saya, Jumatan bareng ngobrol. Coba bayangkan. Hari Sabtu, Minggu, Senin. Bu, Senin masih kerja. Bahkan temannya bilang ke saya, "Mas, waktu hari Senin sore, almarhum pesan teh manis panas." Itu temannya cerita ke saya. Ditanya sama temennya, "Buat apa, Mas?" "Buat ngabatalan nanti di jalan, takut keburu sudah azan belum sampai rumah." Begitu. Singkat cerita sampai rumah ya, karena adik saya yang kecil ini ahli puasa Senin Kemis, alhamdulillah. Ya. Habis sholat maghrib nonton TV, Bu, masih sehat. Wah, nggak ada tanda-tanda bahwa akan meninggalkan keluarganya. Ya. Nunggu sholat isya. Habis sholat isya nonton TV sebentar, istrinya pamit duluan, Bu, mau tidur. Oh ya, silakan. 15 menit kemudian masih sehat, nggak ada tanda-tanda bahwa itu akan meninggal. Pas sampai kamar apa yang terjadi? Kata almarhum, minta difoto. Kata istrinya, "Jangan, Mas, di kamar difoto mah pamali," kata orang Sunda. Betul? Nggak boleh katanya gitu. Setelah itu ngerangkul istrinya, pingsan, Bu. Coba bayangkan, alangkah kagetnya keluarga semua. Meninggal, Bu. Coba bayangkan. Itu adik saya yang umur 49. Ya. Maka kita tong yon-yon. Nggak apa-apa kita punya dosa dulu, nggak apa-apa. Yang penting kita bertobat, insya Allah akan diampuni tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Yang kedua, itu adik saya. Kebenaran dari saya langsung adik saya. Di bulan Ramadan. Hari Rabu itu telepon saya, sorenya itu telepon. Jam 5 waktu itu, waktu pulang kerja ya, sama-sama pulang kerja, telepon. "Halo Mas, di mana?" "Lagi di jalan," saya bilang gitu. "Oh, ya udah nanti telepon lagi." "Oh ya, ya nggak apa-apa, hati-hati." Itu aja, biasa lah ngobrol sama adik kan begitu. Habis sholat taraweh, Bu, habis sholat taraweh, sehat, Bu, sehat. Nggak ada tanda-tanda mau meninggal. Betul? Nggak ada tanda-tanda mau meninggal. Setelah habis taraweh, di depan rumahnya itu ada olahraga bola pingpong, Bu. Pingpong itu sudah main sekali, oke, berhenti, istirahat. Mau main kedua, Bu, sehat, ketawa-ketawa, Bu. Pas bangun jatuh, meninggal. Itu di bulan Ramadan. Makanya kalau datang bulan Ramadan, saya selalu ingat keluarga besar saya. Karena ternyata maut menjemput kapan saja bisa, di mana saja bisa. Yang sehat mati banyak, yang sakit mati banyak. Itu, Bu. Ini sekilas cerita nyata bahwa kita itu memang nggak tahu ajal itu kapan mau menjemput kita. Tapi mudah-mudahan sebelum ajal menjemput kita, kita sudah siap dengan kebaikan-kebaikan. Bila mana orang yang tadinya berbuat maksiat dulunya, yang berbuat tidak baik dulunya, tapi kalau di akhir hidupnya dia baik, maka insya Allah meninggalnya pun akan baik dan di alam kuburnya pun akan baik. Husnul
khotimah. Bahkan ada beberapa ustadz yang bilang ciri-ciri orang husnul khotimah itu kalau meninggalnya itu habis sholat. Tugas dari siapa? Tugas dari Allah. Contoh kalau sholat subuh jam 4.38 ya, jam 5 sudah sholat meninggal, itulah ciri-ciri meninggalnya yang husnul khotimah, karena sudah sholat. Banyak yang sakit, yang di jalan ya, sholatnya itu telat. Betul, sholat subuh jam 4.38, jam 6 belum sholat, keburu meninggal. Itu bukan ciri-ciri yang husnul khotimah. Itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf agak lama sedikit ya, karena kalau subuh itu kelihatannya masih fresh ya. Beda kalau mau sholat tarawih, betul? Sholat tarawih kelihatannya ibu-ibu sudah lesu karena dari siang sudah capek, betul? Sudah belanja, sudah masak, belum belanjanya mahal, pusing ya, nyiapin masakan untuk buka bapak dan istrinya, ya. Makanya kalau sholat taraweh kultumnya jangan lama-lama, betul? Kasihan ibu-ibu. Saya makasihan ke ibu-ibu, bapak-bapak enggak, bapak-bapak kuat. Ibu-ibu yang sudah capek ya, kultumnya sudah lama, bacaannya panjang. Mohon maaf nih, bacanya panjang, pas pulang ibu-ibu, waduh, bacaannya muni para ranjang. Sudah kebelet mau kecai ya teh, cenah aduh. Gitu betul? Oh tuh betul ibu-ibu bapak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.